Baik, kami lanjutkan kembali ke petang pemirsa. Mahkamah Konstitusi atau MK digoyang isu seputar bocornya keputusan para hakim tentang pemilu. Mantan Menkumham Deden Indrayana mengatakan mendapat informasi dari sumber yang dipercaya bahwa sistem pemilu ini akan kembali ke masa Orba, yakni dengan cara tertutup. Berikut wawancara tim kami dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini masih ditunggu oleh masyarakat maupun parpol mengenai bagaimana nasib sistem pemilu ke depan. Apakah masih akan menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup atau justru akan mengabulkan gugatan dari 6 orang yang sudah menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi pada beberapa bulan yang lalu. Saat ini saya sudah berada dengan juru bicara MK, Mas Fajar Laksono, yang akan menjelaskan bagaimana mekanisme, bagaimana hingga saat ini penanganan gugatan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Iya, pertama memang betul ini ditunggu-tunggu saya kira karena isunya menjadi sangat seksi begitu kan, soal sistem pemilu. Yang kedua, jangka waktu penyelesaian perkara ini memang agak panjang karena ini bergantung pada dinamika persidangan Mahkamah Konstitusi. Kalau dicermati kemarin semua sudah didengarkan, pemohon sudah didengarkan, pemberi keterangan pembentuk undang-undang sudah didengarkan, bahkan ada lebih dari 14 pihak terkait yang juga didengarkan keterangannya, termasuk mereka yang mengajukan ahli. Sudah didengarkan semuanya, tentu itu butuh waktu. Nah, terakhir kemarin sidang tanggal 23 Mei itu sidang terakhir. Ya kan, nah, sidang terakhir itu di dalamnya ada salah satu perintah bahwa pihak terkait itu semuanya diminta menyerahkan kesimpulan nanti di tanggal 31 Mei, gitu kan. Nah, artinya setelah penyerahan kesimpulan ini kan berarti semua pihak, para pihak ini sudah menyampaikan kesimpulannya berdasarkan proses persidangan yang dilalui sebelumnya. Nah, dari situ kemudian Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum acara baru akan mulai membahas perkara itu. Tentu majelis hakim akan membahas termasuk mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim. Nah, bagaimana nanti atau berapa lama, nah itu tergantung juga pada dinamika di dalam rapat permusyawaratan hakim, gitu. Kalau itu sudah selesai, baru putusan sudah siap, baru nanti diagendakan pengucapan putusan. Itu juga menjadi pertimbangan besar tidak sih kalau misalnya nanti putusan MK mengabulkan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup begitu, ini kan banyak penolakan juga, bahkan MK bisa-bisa dicap melanggar prinsip demokrasi begitu, karena ini kan juga harus ada persetujuan presiden, kemudian DPD, DPR. Saya tidak mau masuk sampai ke substansi ya, Mbak ya. Jadi prinsipnya itu tadi, proses persidangan sebagaimana yang diketahui oleh publik selama ini digelar terbuka sudah selesai. Nah, sekarang giliran Hakim Konstitusi, mari kita serahkan sesuai dengan prosedurnya, sesuai hukum acaranya. Pertimbangan yang bersifat substansi itu betul-betul otoritas majelis hakim. Saya nggak mau sampai ke soal substansi. Pasti karena rapat permusyawaratan hakim itu hanya dihadiri oleh Hakim Konstitusi. Kalaupun ada piranti-piranti pendukungnya, itu adalah pegawai-pegawai yang sudah disumpah. Karena rapat permusyawaratan hakim ini memang sifatnya tertutup. Disitulah Hakim Konstitusi meracik bahan-bahan untuk membuat putusan. Ada jangka waktu antara pembahasan pengambilan keputusan, kemudian drafting putusan, finalisasi dengan pembacaan putusan. Ini kan wilayah yang
rahasia gitu kan. Nah, saya sendiri tentu ya meskipun saya ini orang MK, saya juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam rapat permusyawaratan hakim. Saya sama seperti publik pada umumnya, kita baru tahu putusan itu seperti ini itu ketika sudah diucapkan. Pasti karena rapat permusyawaratan hakim itu hanya dihadiri oleh hakim konstitusi. Kalaupun ada piranti-piranti pendukungnya, itu adalah pegawai-pegawai yang sudah disumpah. Karena rapat permusyawaratan hakim ini memang sifatnya tertutup. Disitulah hakim konstitusi memasak, meracik bahan-bahan untuk membuat putusan. Ada jangka waktu antara pembahasan, pengambilan keputusan, kemudian drafting putusan, finalisasi dengan pembacaan putusan. Ini kan wilayah yang rahasia gitu kan. Nah, saya sendiri tentu ya meskipun saya ini orang MK, saya juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam rapat permusyawaratan hakim. Saya sama seperti publik pada umumnya, kita baru tahu putusan itu seperti ini itu ketika sudah diucapkan. Jadi memang itu wilayah rahasia yang sejauh ini Mahkamah Konstitusi menjaga betul soal itu.